Piala Dunia U17 FIFA 2023 akan menjadi sorotan utama para penyintas sepak bola, dan teknologi VAR menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman itu. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di 4 kota, Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya, mulai dari 10 November hingga 2 Desember 2023. VAR singkatan dari Video Assistant Referee adalah sistem teknologi yang memanfaatkan kamera dari video untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan krusial selama pertandingan sepak bola. Tapi, bagaimana sebenarnya cara kerja VAR? Ketika terjadi kejadian penting seperti gol kontroversial, penalti, atau kartu merah, wasit di lapangan dapat meminta bantuan VAR. Tim VAR yang berada di ruang kontrol terpisah akan menganalisis rekaman video dari berbagai sudut untuk memberikan rekomendasi kepada wasit di lapangan. Mari kita simak bagaimana VAR bekerja dalam praktiknya. Penggunaan VAR bertujuan untuk mengatasi kesalahan manusia dalam pengambilan keputusan. Dengan menyajikan tampilan pertandingan dalam gerakan lambat dan dari berbagai sudut, VAR membantu wasit membuat keputusan yang lebih akurat, mengurangi kontroversi, dan meningkatkan keadilan dalam sepak bola. Penggunaan Video Match Official atau VMOS dalam sepak bola terdapat dalam 2018-2019 edition of the Law of the Game dan berhasil diterapkan pada FIFA World Cup 2018. Sejak saat itu, teknologi VAR digunakan pada hampir semua kompetisi sepak bola teratas di Eropa. Penggunaan VAR dalam Piala Dunia U17 2023 telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha. FIFA telah melakukan uji coba VAR di lapangan ABC Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 4 November 2023. Ini menandakan bahwa peralatan VAR sudah berada di Indonesia dan siap dipasang di venue-venue Piala Dunia U17 2023. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, berharap tidak akan ada masalah dalam penggunaan VAR selama berlangsungnya Piala Dunia U17 2023. Wasit telah melakukan persiapan di lapangan B dan C dengan fasilitas yang disediakan oleh PSSI bersama dengan pemerintah Indonesia. Setup VAR training dan simulasi juga telah dilakukan di sana. Dari setup VAR di setiap stadion juga sudah dimulai. Ini menandakan bahwa persiapan untuk penggunaan VAR sangat serius dan mencakup tidak hanya lapangan, tetapi juga ruang kontrol. Dengan demikian, kepastian dan ketepatan dalam pengambilan keputusan di lapangan dapat ditingkatkan, meningkatkan kualitas dan keadilan dalam kompetisi. Dengan penerapan VAR, harapannya adalah meminimalkan kesalahan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Meskipun demikian, tantangan-tantangan teknis dan pemahaman akan tetap ada, dan kita berharap agar VAR dapat memberikan kontribusi positif tanpa mengurangi kegembiraan dan ketegangan dalam setiap pertandingan. Piala Dunia U17 2023 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini juga tentang bagaimana teknologi IoT merajai panggung, terutama melalui implementasi VAR. Turnamen ini akan menjadi perpaduan hebat antara kecanggihan teknologi dan olahraga. VAR atau Video Assistant Referee bukan lagi sekedar inovasi dalam sepak bola. Teknologi ini terhubung erat dengan Internet of Things. IoT memainkan peran penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai sektor dan kamera di seluruh stadion. Ini bukan hanya tentang merekam momen, tetapi juga tentang bagaimana data dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi IoT dalam VAR bukan hanya tentang merekam video. Data yang dikumpulkan melibatkan informasi seperti kecepatan bola, posisi pemain, dan pergerakan khusus lainnya. Semua ini membantu wasit membuat keputusan yang lebih akurat
Dan itu semua berkat kontribusi besar dari Internet of Things. Dengan segala kecanggihan ini, tentu saja ada tantangan. Interkoneksi IoT yang membutuhkan keamanan dan privasi data yang serius. Namun, harapannya adalah bahwa teknologi VAR dapat terus berkembang, meminimalkan kesalahan keputusan, dan meningkatkan keadilan dalam sepak bola. Buat kamu yang mau belajar tentang Internet of Things, kamu bisa langsung cek di website Indobot Academy. Selain ada pembelajaran IoT, ada juga pelatihan dan sertifikasi IoT BNSP yang bisa kamu ikuti. Selain VAR, ada beberapa teknologi lain yang digunakan. 1. Teknologi garis gawang. Teknologi ini berguna untuk menentukan apakah bola sudah melewati garis gawang atau belum. Teknologi ini menggunakan sejumlah kamera berkecepatan tinggi untuk memantau posisi bola terhadap garis gawang. Teknologi ini ada sejak tahun 2014 di latar belakangi kejadian kontroversial di Piala Dunia 2010 dan Euro 2012. Menariknya, golan teknologi ini akan diterapkan di Piala Dunia U17 di Indonesia. Hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, tak seperti Piala Dunia Senior, jumlah kamera yang digunakan hanya berjumlah 2 buah dan tidak secanggih Piala Dunia Qatar yang menampilkan hasil dalam 3 dimensi. 2. Jaringan internet super cepat. Fasilitas jaringan internet canggih dan super cepat akan dihadirkan selama Piala Dunia U17. Indonesia sadar bahwa selama gelaran ini konektivitas akan menjadi hal yang sangat penting. Bayangkan saja nantinya akan hadir sejumlah media internasional, jurnalis, hingga supporter mancanegara yang akan berkunjung di gelaran Piala Dunia U17 di Indonesia. Diperkirakan di setiap pertandingan akan hadir 10.000 hingga 18.000 penonton yang akan memadati stadion. Untuk itu, Indonesia menghadirkan teknologi 5G, terutama di 4 stadion penyelenggara Piala Dunia U17. Dengan adanya teknologi 5G di semua stadion, tentunya akan menambah kenyamanan para penonton selama menyaksikan Piala Dunia U17. Lagi-lagi, teknologi 5G ini adalah yang pertama kali hadir dalam sejarah gelaran Piala Dunia U17. Ketiga, teknologi rumput hybrid. Rumput stadion Piala Dunia U17 di Indonesia juga tak luput dari sentuhan teknologi canggih. FIFA mendatangkan ahli rumput dan mesin canggih untuk merawat rumput stadion agar sesuai dengan standar mereka. Mesin canggih ini adalah mesin pitch stitching atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan mesin jahit rumput. Seperti namanya, mesin ini memang berfungsi untuk menjahit rumput alami dengan perpaduan rumput sintetis. Jadi rumput alami akan saling terikat dengan rumput sintetis. Seperti yang kita tahu bahwa di kejuruan seperti ini, satu stadion akan digunakan berkali-kali, bahkan hingga 3 pertandingan dalam sehari. Maka dengan dilakukan penjahitan rumput, maka rumput di stadion Piala Dunia U17 tidak mudah rusak dan tetap kokoh walaupun lapangan digunakan berkali-kali. Teknik pitch stitching ini sudah lazim digunakan di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa. Setelah dijahit dengan mesin ini, semua rumput di Stadion Piala Dunia U17 di Indonesia akan berpredikat sebagai rumput hybrid, yaitu perpaduan 95% rumput alami dan 5% rumput sintetis.